Hai hai hai, apa kabar guys? Dimanapun Anda berada, terutama kalian para pejuang pulsa yang sekarang mungkin lagi bersantai menonton video tutorial dari saya. Apa sih yang ingin saya share di video kali ini? Langsung saja saya perkenalkan yang namanya software kasir pulsa. Jadi inilah software untuk membantu Anda jualan lebih keren. Berkeren bagaimana maksudnya? Seperti contoh di gambar ini yang memasukkan nomor ke software adalah atau pembeliannya adalah langsung si pembeli. Juga ada aplikasi untuk pencatatan transaksi, laba rugi dan sebagainya. Juga bisa sebagai media untuk mempercantik kios pulsa Anda. Selamat mengikuti ya, dan kalau misalnya merasa kesusahan bisa buka website kami di www.kasirpulsa.com atau di Facebook kami yaitu di facebook.com/kasirpulsa. Ini adalah fanpage kami di mana sudah kami tampilkan beberapa contoh-contoh penggunaan dari beberapa lokasi di seluruh Nusantara di mana bapak atau ibu yang menjual pulsa ini sudah melakukan donasi ya, donasi seikhlasnya kalau ingin menggunakan setelah masa trialnya berhasil. Contoh-contoh lainnya ya seperti ini. Inilah kios-kios di mana nih kalau kita lihat kiosnya? Di Tangerang, di Ciledug. Nah, kalau di bawah ini Balikpapan. Oh, di Putra Sel Balikpapan. Kemudian di bawah juga ada ojol sel kalau nggak salah di Denpasar. Oke, ojol sel di Denpasar. Semoga jualannya makin lancar ya setelah menggunakan software kami. Untuk mendownload softwarenya ada trial atau demo gratis yang bisa dibuka atau di download di www.kasirpulsa.com. Ada 3 buah versi, yaitu versi WA yang akan saya bahas kali ini. Versi WA ini adalah versi Messenger ya, jadi kita akan menggunakan Messenger untuk connect ke server pulsa, yaitu bisa menggunakan Telegram, WhatsApp, Jabber, dan lain-lain. Kita akan tidak membahas versi yang all chip USSD ya untuk mKios karena memang sudah agak sedikit jarang sekarang. Rata-rata penjual pulsa sekarang menggunakan aplikasi dan lewat WhatsApp dan Telegram. Baik, kita akan memberikan gambaran kecil ya dari software kami. Jadi software kami ini seperti halnya yang saya jelaskan di awal, akan diperlukan hardware atau perangkat ya, minimal laptop ya atau komputer pun bisa, gunakan apapun yang ada di kios bapak dan ibu sekalian. Juga butuh satu tambahan layar ya. Kalau misalnya pakai laptop enak ya, di belakang di operatornya atau pegawainya ada layar, ke depan pembeli juga ada layar seperti halnya seperti ini. Nah, atau ini ya, seperti itu. Latar belakang dibuatnya software ini adalah membantu teman saya salah seorang penjual pulsa yang sering mengalami konflik ya. Bukan konflik, apa ya dibilang ya, susah lah ketika ada kesalahan dari pegawainya yang hanya lulusan SMP gitu. Jadi sudah susah mengajarin mengapal kode transaksi yang spesial, juga kadang terjadi kesalahan ketika input nomor dan input produk yang diberikan oleh pembelinya. Jadi ketika ada kesalahan maka konflik akan dibebankan ke
owner atau pemilik kios. Jadi pemilik kios akan menanggung rugi ya, menanggung rugi yang lumayan karena bisa jadi nggak jadi dibayar ya. Karena memang yang salah masukkan adalah si penjaga. Nah, karena sekarang yang input nomor adalah pembeli, maka kita akan saling cek nomornya sudah benar. Kalau sudah benar dan sudah setuju dan pencet OK, maka kesalahan bisa ditimpakan ke pembeli. Seperti itu sih awalnya. Baik, kita akan langsung ke softwarenya. Cara download dulu, pertamanya download menuju ke website www.kasirpulsa.com dan bisa quick download di sini ya. Ini ada quick download di kanan ini, quick download. Nah, kita download versi WA Telegram ya ini. Atau kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada penjelasannya WA Telegram ataupun Jabber ini kayak apa sih. Nah, di sini ada. Kemudian kalau link di kanan ini kita klik yang versi WA Telegram Jabber, maka kita akan menuju ke Google Drive. Nah, Google Drive ini cara mendownloadnya gimana? Ini ada ke kanan ini ya, di kanan atasnya ada tanda panah ke bawah. Nah, kita ini klik aja. Kemudian akan ada warning apakah ini mengkhawatirkan. Oh tidak, ini karena filenya terlalu besar, sekitar 42 mega, jadi tetap download aja dan nantinya akan download. Ini nggak klik tetap download ini aja ya, tetap download dan akhirnya filenya akan disimpan di sini ya. Setelah disimpan di save akan download. Kemudian kita bisa lakukan buka ya, dibuka filenya ya. Filenya itu adalah dalam bentuk file zip. Jadi file zip. Nah, file zip ini berupa banyak ya filenya. Nah, tinggal kita ekstrak aja, ekstrak to. Nah, ekstrak to misalnya kita ekstrak ke folder J/pulsa atau folder terserah Anda. Foldernya apapun bisa, nanti cek OK maka filenya akan terekstrak. Jadi Anda butuh mengekstrak ke folder yang khusus. Kalau di sini kita sudah punya foldernya di sini pulsa Pidgin. Nah, pulsa Pidgin ini kita bisa lihat banyak filenya. Anda pasti kebingungan. Nah, biar kalau bingung kita bisa membuka petunjuk ini dalam bentuk PDF. Dan di sini sudah saya tuliskan semua. Dan karena memang zaman now orang lebih gampang menerima dalam bentuk video, maka saya sekarang ikut tren membuat tutorial lewat video. Jadi di sini sudah dijelaskan semua ya, bagaimana cara instalasinya. Jadi kebutuhan perangkat pertama yang kita perlu adalah PC atau komputer berbasis Windows. Sebaiknya pakai laptop karena laptop memiliki kemampuan monitor tambahan. Jadi kalau laptop itu enaknya seperti gambar ini ya, seperti ini. Mana tadi? Ini lebih mudah ya, jadi layarnya langsung dua ada. Kalau tidak maka akan seperti ini, menggunakan layar yang bisa dilihat oleh pembeli dan pegawai kios. Begitu ya, seperti ini. Pegawai kios dan pembeli menggunakan satu layar monitor. Kalau layarnya pakai laptop enak, jadi bisa melihat secara bersama ke depan ke pembeli, juga ada layar laptopnya ke arah petugas atau pegawai kios pulsa. Bagaimana langkah lanjutnya? Langkah selanjutnya adalah setelah kita butuh perangkat, maka kita butuh internet ya. Kita butuh internet. Oh iya, dan jangan lupa di sini kita bisa menggunakan yang namanya keypad ya. Keypad seperti ini ya. Nah, keypad seperti ini yang kecil ini kita bisa gunakan sehingga membeli hanya perlu melihat tombol yang kecil saja, jadi tombol angka dan enter saja. Juga butuh mouse ya tentunya.
Kemudian langkah selanjutnya Anda akan membutuhkan internet ya, karena memang kita menggunakan namanya jalur messenger ya, berbasis internet. Kali ini kita akan menggunakan Telegram ya, karena Telegram lebih gampang, lebih ringan ya. Nanti di WhatsApp juga ada, saya sudah punya juga versi yang WhatsApp, Anda bisa lihat di sini versi WhatsApp. Nah, punya versi WhatsApp. Nah, bisa dibaca di sini juga. Ada petunjuknya gimana caranya menggunakan. Hampir mirip ya. Jadi, setelah Anda download tadi, nanti kita akan install yang namanya Pidgin dulu. Nah, Pidgin kita install. Pidgin itu adalah sebuah aplikasi messenger. Aplikasi messenger yang bisa digunakan pada PC dan bisa terkoneksi ke Telegram. Kalau Telegram kan biasanya lewat HP ya. Nah, sekarang kalau pakai Pidgin ini, P-I-D-G-I-N. Pidgin. Kalau kita buka di sini, Pidgin. Pidgin.im. Nah, ini Pidgin.im. Ini adalah website dari Pidgin. Dia adalah merupakan website messenger yang multi platform. Jadi bisa pakai apa sesuai dengan library yang digunakan. Jadi ada plugin, pembuat plugin. Jadi pada dasarnya Pidgin ini berbasis Jabber ya, XMPP atau Jabber. Makanya orang-orang pada membuat pluginnya namanya kalau misalnya Telegram, kita cari ini Ctrl F, Telegram. Nah, kalau Telegram itu kita namakan ini ya, ada klik Telegram. Nah, Telegram Purple. Nah, ini bisa download kalau Telegram Purple ini. Nah, kita bisa download di sini ya, websitenya ini, halaman di sini. Nah, di installer juga sudah ada, tinggal install aja Telegram Purple ini. Jadi langkah pertama adalah kita install Pidgin ya, install Pidgin. Nah, ini bisa download dari website atau di installer pun ada, tinggal langsung oke aja dan bla bla bla, next terus dan sampai selesai. Saya sudah sebutan sudah install. Kemudian jangan lupa untuk menginstal yang namanya Pidgin ya, namanya ini ya, library ini ya, Purple ini ya. Tinggal install ya, tinggal klik aja. Tinggal klik install. Nah, ini sudah saya download, saya open. Next saja, nanti sudah selesai ya. Kemudian kita bisa lakukan run Pidgin ya. Kalau ini selesai, run Pidgin. Langkah awal adalah merun Pidgin. Nah, inilah Pidgin saya. Nanti di sini kita akan menambah account ya. Jadi account ini, manage account. Nah, manage account kita tambahkan ini. Kalau saya sudah menambahkan ya, account saya ini, nomor HP saya. Nah, kemudian setelah ini kita melakukan koneksi aktivasi ya, aktivasi ininya, aktivasi PIN ya. Jadi nanti dari Pidgin ini atau aplikasi Pidgin akan mengirim nomor ini PIN ya untuk mengaktifkan. Jadi kita ulang lagi, kita pilih add account yang gunakan adalah Telegram. Ini Telegram. Nah, kita masukkan nomor teleponnya tadi itu dengan format plus 6281 bla 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 bla. Nah, saya sudah punya di sini nomornya, tinggal kita aktifkan saja. Kita close, nanti dia akan reconnect ya. Ntar kita cancel dulu, ini agak sedikit lambat. Nah, ini ada SMS nanti masuk ke HP kita. Saya akan pause biar Anda tidak bisa melihat nomornya ya. Saya akan pause ya. Oke, sudah terhubung ya. Ini saya, Pidgin saya sudah terhubung. Nah, nanti semua message akan hahaha, kelihatan tadi ya kodenya. Gak apa-apa, nanti saya log out aja biar tidak ada di hack. Jadi ada ininya ya, semua
transaksi itu akan muncul di sini. Semua apa pesan biasanya. Nanti ini enaknya sebelum Anda masukkan pidgin Telegramnya, sebaiknya Telegramnya di log out atau di clear dulu, clear message, atau gunakan akun Telegram yang baru. Jadi tidak seribet ini ya, tidak sebanyak ini nanti munculnya. Nah, kemudian ini saya sudah punya namanya serverku ini ya, serverku. Ini padahal namanya aslinya nomor HP saya ya, Nyoman Yudi, ini namanya HP saya, nickname-nya. Tapi saya gunakan alias ya. Jadi saya gunakan alias ini ya. Alias, jadi saya gunakan alias dengan biar gampang itu kita gunakan namanya server. Serverku namanya. Huruf besar ya, S terus huruf kecil kan. Kalau mau nambah body bisa juga di sini add body, terus tambahkan di sini atau gunakan HP kalian untuk melakukan penambahan ini ya, akun ya. Kalau di sini kan ini teman-teman saya nih, ini istri saya, ini siapapun, ini botnya dan segala macam. Nah, ketika itu pasti sudah ada nama servernya ya, nama server yang gunakan, misalnya server 1, 2, 3, bisa menggunakan banyak server, tidak hanya satu server ya, bermacam server bisa gunakan. Nah, untuk contohnya saya gunakan serverku ini. Ingat pakai alias ini ya, alias. Nah, ini bisa kita rubah. Saya rubah aja sekarang. Aliasnya saya ganti menjadi server 1. Nah, server 1. Nah, aliasnya sudah berubah sekarang menjadi server 1. Dan optionnya kalau di sini ya, option sini tools preference. Nah, kita akan menggunakan yang namanya tab Windows. Jadi tab Windows ini jangan digunakan ya. Kalau misalnya kita gunakan secara default tab Windows, maka dia akan tampil banyak Windows dalam satu kotak ya. Jadi namanya numpuk. Nah, untuk itu kita jangan centang ini. Nanti dia servernya ini ya satu-satu. Nah, biasanya kalau kita jualan kan seperti ini kan. Kita misalnya kirimkan ke server pulsa 10, misalnya kita 10.000 ya. 08 nomor pulsa, nomor yang akan ditembak. Nah, terus pinnya 1234. Nah, habis itu dari server akan menjawab. Gini kan biasanya jawabannya, tunggu setelah jawaban servernya. Sebentar. Ini kan biasanya itu jawabannya gini. Bentar. Nah, kayak gini kan. Biasanya kalau jualan kan seperti ini kan. Nah, biasanya yang input ini kan si pembeli, si petugas kan yang input. Nah, kita sekarang gunakan software yang saya bikin sebagai shortcutnya. Jadi sebagai pembantu untuk melakukan transaksi. Bagaimana cara instalasi softwarenya? Kita kembali ke ini ya, tutorial atau manual ya. Manualnya sudah ada, instalasinya seperti ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Bisa menggunakan modem, bisa menggunakan wifi. Nah, yang kita install pertama itu adalah ini dulu, flash. Kalau misalnya umumnya flash itu sudah ada ya. Nah, kalau kayak gini biasanya sudah ada flashnya, sudah tersedia ya flashnya. Jadi kalau kita buka pertama, maka seperti ini. Kita ganti nama dulu. Nah, ini paling atas ini nama kiosnya apa. Setelah itu kita loncat ke bawah ya, loncat paling bawah ini, server dulu. Ingat, server tadi yang saya gunakan adalah namanya server 1. Anda bisa gunakan nama apapun. Nah, kita ganti server 1 namanya ini, server 1. Setelah itu, namanya harus sama ya, ini harus sama ya. Ini ya, harus sama persis. Tidak boleh beda namanya. Mana tadi? Ini ya. Harus nama sama.
server 1 ya, ini kemudian kita kasih inisial A. Kenapa? Karena untuk mengakomodir kalau kita misalnya berjualan pada 3 server yang berbeda, misalnya server 1 ini untuk khusus Telkomsel jualannya karena lebih murah, server 2 ini untuk paket data misalnya Telkomsel gitu misalnya. Atau server 3 ini biasanya untuk PPOB yang lebih murah, misalnya dia untuk bayar PLN misalnya itu. Nah, kita bisa gunakan inisial tadi, seserah Anda, ABC pun boleh atau singkatan apa pun boleh. Nah, kita gunakan yang paling sederhana ABC. Kemudian ini PIN dari transaksi misalnya 1 2 3 4 5 6 misalnya. Ini kemudian format ini bisa pilihannya ada di kanan, ada 1 sampai 5. Ini sesuaikan dengan format transaksi. Kalau transaksi tadi kita gunakan ini kan, ini kode pulsanya, nomor HP-nya, kemudian PIN. Nah, kita gunakan berarti nomor 2. Nah, ini 2. Kemudian kita cek server. Nah, ini kan yang kebuka sekarang kan hanya 1. Nah, kalau misalnya 2, ini HP istri saya pakai ya ini ya. Nah, ini HP istri saya, my wife ini ya. Saya rubah menjadi alias server 2. Alias. Oke. Nah, dia istri saya ini sekarang sudah menjadi server 2. Kalau kita pencet cek server, maka istri saya akan selesai, bisa. Oke. Setelah ini oke, maka kita akan merubah kode yang ada di atasnya. Jadi ada 3 bagian yang kita rubah, adalah kode transaksi pulsanya, kemudian daftar produk listnya, yang terakhir adalah harga. Yang pertama adalah kode. Ini bisa macam-macam ya kodenya. Kalau kode yang tadi kita gunakan, ini adalah tanpa kode ya kalau biasanya orang. Misalnya kalau 10.000 ya 10 gitu. Nah, kadang juga ada kode-kode tertentu untuk pulsa yang lebih murah. Misalnya sekarang saya ada di Jatim, saya gunakan TJ25. Nah, mungkin agak ada promo ya di Jatim. Kemudian untuk 50 Telkomselnya lebih murah ya. Untuk nasional ya saya gunakan Teltenas. Dan terakhir ada mungkin data 10 GB. Saya gunakan aja kodenya misalnya data 10. Nah, di sini ada berapa? Tuh 2 3 4 5. Ada 5 buah kode yang saya gunakan sebagai contoh. Ini akan berkolerasi atau berhubungan dengan list produk. Jadi 5 ini adalah produknya adalah Telkomsel 5000. Sedangkan untuk belakangnya ini adalah saya nembak pakai server mana. Nah, selanjutnya juga itu Telkomsel 10.000. Saya nembak pakai kode mana. Nah, saya ketik B di sini. Jadi nanti otomatis ketika saya menggunakan Telkomsel 10.000, maka server yang tembak adalah server 2 tadi. Lanjut sampai terakhir, misalnya ini kuota 10 GB promo misalnya. Nah, saya tembak ke server A. Jadi misalnya di sini ada 5 produk, di sini juga tulis 5 produk. Disesuaikan saja. Kadang bila saya kebingungan, saya biasanya menggunakan Excel. Nanti saya contohkan. Yang terakhir yang diisi adalah ini, harga. Jadi harga server titik harga jual. Jadi 5.000 ini 5 kode 5 inisial 5.000 ini. Harga jualnya, harga servernya 4.950. Ini zaman dulu ya, nggak ada pulsa harga segitu di server ya. Paling sekarang kita rubah aja misalnya 5.500, saya jual 6.000. Nah, jadi 5.500 titik 6.000 ini untuk pulsa 5.000. Nah, ini misalnya saya rubah sekarang mungkin ini 10.200, saya jual 11.000. Dan selanjutnya, jadi formatnya harga server titik harga jual terus koma produk selanjutnya, dengan format sama juga harga server titik harga jual koma dan sampai selesai.
Setelah semua selesai, oh ya, saya contohkan dulu bagaimana lebih gampangnya memakai Excel. Karena banyak kan ini, Anda mungkin pusing. Kita menggunakan Excel ya. Mana itu Excel yang saya gunakan di sini? Sudah ada contohnya loh. Sudah ada contohnya semua. Mana dia? Nah, mana? Ah, ini. Saya gunakan Excel, jadi kita bisa menggunakan Excel untuk menyusun ya. Nanti kita masukkan copy paste aja, kita nambahkan koma-komanya nanti di sana. Jadi biar nggak bingung ya. Kalau sini kan kita lihat ini kodenya dikit, ini panjang. Jadi nanti kalau kita lihat di gambar penjelasan saya di sini, jomplang kan, ini kosong segini, ini sampai panjang. Nah, ini pelan-pelan aja nanti. Nah, semua setting di sini akan tersimpan jika kita pencet lanjut ini. Setelah kita cek server, kemudian kita pencet lanjut. Jika Anda langsung close di sini, maka tidak akan tersimpan. Makanya Anda bisa klik lanjut. Inilah dia layar transaksi. Ada beberapa bagian, yaitu paling atas ini nama. Di sini ini adalah pilihan produk operatornya, misalnya listrik, Smartfren, Telkomsel, XL dan segala macam. Nah, sekarang kan contoh yang saya gunakan kan Telkomsel ya, ini Telkomsel. Kemudian ada teks berjalannya di sini. Untuk mengubah teks berjalan bisa gunakan di sini ya. Di sini tulisan teks berjalannya Anda rubah di sini ya. Setelah body ini Anda tulis saja, ketik di sini sampai selesai. Bisa juga ada gambar kok. Nanti tinggal telepon saya aja untuk mengubah gambar, ada kok. Tapi yang untuk sekarang kita gunakan ini aja, kita coba di sini. Nanti jangan lupa ketika setelah selesai mengetik kita save ya. Kemudian posisi tulisannya juga kita bisa rubah, di mana dia kecepatannya dan segala macam. Nah, ini bisa dirubah, bisa kita baca. Cara transaksinya, nah pembeli akan memilih ini. Makanya ini bisa untuk ini ya, untuk apa namanya, touchscreen ya, touchscreen. Nah, Telkomsel misalnya kita beli. Nomor HP Telkomselnya berapa? Nah, ini ada fasilitas keypad, saudara. Fasilitas keypad. Nah, ini kita bisa masukkan langsung sini. Q89 misalnya. Atau kita bisa gunakan keyboard juga bisa. Keyboard atau apapun bisa. Jadi kita pencet sini ya, tarik ke sini keypad. Nah, ini bisa kita back juga, nanti dia akan menghapus. Salah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi keypad ini bisa. Nah, misalnya selesai, kita nomornya ini 08123678. Oh, kurang usah nomornya, tambah 9 lagi. Nah, kita menarik ke layar. Yang kanan adalah isi keberapa, kan bisa saja dalam satu hari dia mengisi kedua kali atau ketiga kali misalnya. Kadang bisa kayak gitu. Nah, ini saya mengakomodir kadang ada yang mengisi sampai 2 kali. Misalnya dia ngisinya 50.000 terus 50.000 lagi karena mungkin ingin beli 100 tapi produk 100-nya lagi error. Nah, kita bisa gunakan 50. Nah, ini bisa kita tambahkan plus 1 2. Nah, sekarang kita mengisi ke 1 ya. Kemudian milih produk. Nah, kita produknya misalnya sekarang kuota 10 GB promo. Nah, ini otomatis kalau tadi sudah pakai kurung tadi, inisial tadi, nah langsung server 1. Nah, kalau misalnya tadi 10.000, nah langsung dia ke server 2 nanti nembaknya. Oke, kita akan balik ke kuota. Dan jika sudah sepakat dan nomornya benar, kita konfirmasi. Sudah benar nomornya, Bu? Pak, sudah benar? Ya, sudah benar. Oke, sepakat. Uangnya udah ada, udah. Ya, udah. Kalau sudah gitu tinggal pencet oke. Oke. Terhubung ke server. Nah, ada otorisasi. Otorisasi ini adalah password ya. Password dari toko ini atau kios ini yang hanya diketahui oleh petugas atau karyawan Anda. Cara merubah password bisa digunakan di otorisasi sini, otorisasi. Nah, ini ada pilihan yaitu berlaku. Nah, berlaku ini
pilihannya adalah yes dan no. Kalau no nanti dia tidak akan muncul warning tadi. Nah, kalau yang yes kita pilih yes, muncul dan passwordnya di bawah ini. Sekarang passwordnya 123456. Nah, kita masukkan 123456. Nah, ini dilakukan oleh petugas atau pekerja di kios pulsanya. Kemudian akan langsung menembak ke servernya. Kita lihat apakah ditembak. Ternyata belum. Ada apakah ini? Kita akan coba lagi ya. Coba lagi. Saya pause sebentar aja. Kenapa tidak terkirim? Ada permasalahan yaitu di antivirus. Jadi antivirus kadang kalau pakai Smartdive itu memblok ini ya. Nah, ini makro. Nah, kita perlu centang ini, izinkan Windows script dan makro ini. Permanen atau sampai restart. Nah, kita klik aja di sini. Maka software saya akan di-allow ya. Kita coba lagi sini. Prestasi 1 2 3 4 5 6. Apakah nembak? Belum juga. Antivirus saya ini memang sedikit aneh. Saya akan coba dulu sebentar. Jadi, kesalahan yang terjadi adalah setelah Anda melakukan perubahan ini, antivirus ini, maka bijinya harus di restart ulang ya, dengan cara ini ya. Klik kanan terus di quit ya. Nah, itu yang bermasalah tadi nggak bisa. Jadi sekarang bisa aja. Misalnya saya pengen beli T-Cell 5000 ya, T-Cell 5000. T-Cell 5000 nomornya ini, kemudian saya tembak, kemudian saya password, otorisasi dari petugas di toko atau karyawan. Nah, setelah ini ada bunyi tiru, itu berarti udah masuk ya ini. Kalau kita lihat ini kayak ngirim kan. Nah, biasanya kan ada jawaban kan. Ada jawaban. Sebentar. Ya nggak bisa, servernya lagi lemot ya. Servernya lemot. Tunggu jawaban. Belum Pak, belum masuk Pak. Tapi suruh bayar. Belum. Tunggu Pak, belum masuk Pak. Belum masuk, tunggu. Nah, ini harganya 6.500 misalnya gini. Nah, enaknya kalau kita menggunakan dua layar, maka layar server ini tidak akan kelihatan. Kalau misalnya gini kan kelihatan, kadang kelihatan. Nah, misalnya kita anggap aja sudah setupnya sudah selesai ya, atau kita sudah coba, oh bisa nembak gitu. Ya udah, di hide kayak gini aja. Jadi kan sudah kelihatan. Bayarnya 6.000 kayak gitu. Nah, atau misalnya kita pengen ngecek ya F9 kata ngecek. Nah, F9 itu untuk memanggil server yang sedang aktif ya. F9, nah muncul itu. Bisa kita lakukan juga di ini Excel dan segala macam. Bisa lakukan print ya, print. Banyak ya ini ya. Nah, kita misalnya ini. Nah, misalnya kita ingin menambahkan SN-nya di mana? Nah, kita copy paste aja di sini. Kita pastekan SN-nya. Kita blok, Ctrl C, SN-nya. Nah, ini biasanya untuk menjual ini misalnya kan, penjualan apa? Token. Nah, kalau menjual token, SN-nya berapa? SN itu kan biasanya tokennya PLN berapa. Nah, jadi kita bisa print, cetak nota. Nah, kertasnya kertas biasa bisa, kertas ini bisa. Ini contoh printnya, saya coba print ya. Waduh, kepencet mana itu printnya? Kertas biasa misalnya. Nah, printnya saya print di Snagit misalnya, saya print gini. Nah, nanti di Snagit saya. Nah, ini kan print outnya, print out kecil. Nah, kalau misalnya print out ya apa, print outnya agak lebar gini. Kalau print outnya pakai printer thermal,
Saya close dulu. Ini ya, print 58. Nah, ini saya coba pakai SnackIt print outnya. Mau saya agak masalah ini ya. Bentar, print thermal SnackIt, kemudian kita print. Nah, ini dia print outnya. Nanti kalau pakai print thermal ya, nanti seperti ini keluarnya. Jadi bisa gunakan printer thermal atau printer biasa kayak tadi. Ini kan printer biasa, pakai kertas biasa ini. Ini pakai kertas biasa, print outnya. Dan kertasnya kertas A4 ya. Nah, kalau yang ini pakai kertas, namanya kertas thermal atau kertas print out di ATM kan. Seperti itu. Kita tutup ya, ini kita tutup. Nah, kemudian ada fasilitas lainnya adalah namanya fasilitas rekap ya, rekap. Nah, misalnya kita punya rekap. Adakah rekap di sini? Kalau nggak salah, ini rekap.exe. Sekarang tahunnya 2020, bulannya adalah Agustus ya. Agustus. Kita rekap Excel, nanti Excelnya akan terbikin dan terbuka langsung. Inilah rekap kita. Modalnya berapa? Saya besarkan dulu ya. Nah, kan kelihatan ini. Seperti itu. Gampang. Susah-susah gampang ya. Susah kalau tidak membaca, gampang kalau sudah melihat video ini. Jadi Anda bisa menyimpan rekap harian. Ini kan rekap harian kan ini. Bisa juga kalau saya close ini. Bisa juga kita membuat rekap bulanan ya, misalnya bulanan all gini kan, harian hari ini pun bisa, nanti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa. Seperti itu contoh rekapnya. Simple bukan? Sederhana dan bisa bermanfaat, seperti halnya yang ada di blog saya. Sini sudah banyak banget yang memakai software saya. Ada yang di mana ini? Di Inisiasor. Di mana? Tahun berapa ini? Tahun 2019. Bengkulu. Oh, di Bengkulu ini. Inisiasor. Oh, ini seperti ini ya contohnya. Di Kampung Bali Bengkulu ya. Kemudian juga ada pengguna saya di Bandung, di Gunung Halu Bandung, Hikmah Mobile. Nah, seperti ini. Bagus sekali tampilannya, membantu mempercantik kios Anda. Ini juga ada juga yang memakai versinya yang memakai layar di depan ya. Jadi, layar di depan seperti ini ya. Nah, ini di mana nih? Mas Asmi ya, Bang Asmi ini dulu agen Briling ini. Sering ini dan donasi ke saya. Jadi kalau bisa menggunakan layar depan kayak ini ya, saya pakai Space Desk ini. Jadi kita bisa gunakan HP ya di depan ini sebagai layar sentuh kan ya. Nah, bisa menggunakan tab ya, tablet. Jadi yang tadi itu kita transaksi pakai ini ya. Ini, nah keypad. Nah, ini kalau kita nggak mempunyai layar sentuh, kita bisa menggunakan HP atau tablet ya. Jadi sederhana aja. Tabletnya bisa pakai HP yang sudah nggak dipakai atau masih ada error. Yang penting dia bisa pakai WiFi gitu loh. Bisa juga kayak yang tadi tidak perlu touchscreen. Ada kayaknya ininya, pencontohnya di sini. Kalau saya nggak salah, saya buka dulu blog saya ya. Ini contohnya. Oh, tidak ada di sini kayaknya. Yang saya gunakan yang lainnya adalah WhatsApp ya. Telegram bisa. Nah, WhatsApp pun mirip. Pluginnya aja yang beda. Proses
verifikasinya menggunakan barcode kalau pakai WhatsApp ya. Selebihnya sama seperti Telegram ini. Baik, kawan-kawan pejuang pulsa dimanapun Anda berada, demikian penjelasan sederhana. Mungkin ini akan menjadi video seri yang banyak ya. Kalau ada request lagi, saya akan bikin lagi serinya. Kalau mau kontak-kontak bisa, ini nomor ini ada, bisa. Nomor saya di blog pun saya ada. Nanti kita bisa tanya-tanya, konsultasi. Asal jangan disuruh saya untuk memberikan tutorial lagi ya, secara satu persatu. Saya capek, kan dulu pernah ada yang minta, "Mas, tolong dong, saya bayar deh." Jangan, saya sudah tulis di sini lengkap. Sama semua di sini yang saya tulis dengan saya pilihkan ini. Saya bikinkan videonya ini, jadi apa gunanya saya memberitahu lagi secara dari awal. Makanya sekarang saya bikin video agar semuanya menjadi paham. Tetap semangat di masa COVID ini. Mungkin pulsa lagi naik daun, apalagi pulsa data, karena banyaknya orang yang kerja online dan sekolah online. Nah, itulah kesempatan untuk bersaing dengan kios-kios pulsa lainnya menggunakan software yang saya kembangkan, sehingga jualan Anda menjadi berbeda dengan jualan kios lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See ya!